Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mendengar Suara Tuhan yang berdasarkan pada Injil Matius bab 11 ayat 13 sampai 15. Yesus bersabda, "Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah mendekati umat manusia dengan berbagai cara. Allah juga mengutus orang-orang pilihannya untuk menyampaikan pesan Allah. Salah satunya adalah Yohanes Pemandi. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus menunjukkan kekagumannya terhadap Yohanes Pemandi dengan menegaskan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dari perkataan Yesus ini memperlihatkan kepada para pendengar betapa hebat dan pentingnya peran dari Yohanes Pemandi yang datang ke dunia untuk mendahului Yesus. Oleh karena itu, orang-orang hendaknya mempergunakan telinga untuk mendengarkan Yohanes Pemandi. Saudara-saudari terkasih, orang-orang Israel adalah bangsa pilihan Allah. Sebagai bangsa pilihan, Allah bergaul erat dengan bangsa Israel, layaknya hubungan orang tua dengan anak. Seperti seorang ayah, Allah menjaga bangsa Israel dari kepunahan dan kehancuran yang dimulai dengan peristiwa pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir selama 450 tahun. Tidak hanya membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, Allah pun terus menjaga bangsa Israel selama ketika mereka melewati padang gurun. Berkat pertolongan Allah, orang-orang Israel mampu menempati tanah terjadi, tanah Kanaan, dengan merebutnya dari bangsa-bangsa lain yang jumlahnya jauh lebih banyak dan lebih kuat dari bangsa Israel. Sementara sebagai anak, bangsa Israel diharapkan untuk mendengarkan suara Allah yang disampaikan melalui orang-orang pilihan Allah seperti Musa, Elia, dan sampai kepada Yohanes Pembaptis yang menjadi orang terakhir
sebelum kedatangan Yesus. Saudara-saudari terkasih, keberadaan orang Israel sebagai bangsa pilihan ternyata tidak membuat mereka menjadi lebih baik. Memang pada saat-saat tertentu orang Israel setia dan mendengarkan suara Allah. Namun pada waktu yang lain bangsa Israel tidak setia dan tidak mendengarkan suara Allah. Yang lebih parah dan tidak sesuai kehendak Allah adalah bahwa bangsa Israel justru menjadi sombong. Mereka lupa bahwa Allah yang memilih mereka dari antara bangsa-bangsa di dunia, bukan karena mereka lebih baik dari bangsa lain. Sebaliknya, mereka dipilih semata-mata karena kasih setia dan kasih karunia Allah yang bersifat bebas. Maka sesungguhnya dengan bebas pula Allah berhak untuk mengakhiri hubungan dengan mesra antara Allah dengan bangsa Israel. Puncaknya adalah ketika Allah mengutus Yesus putra tunggalnya datang ke dunia. Orang-orang Israel seharusnya tahu diri bahwa yang datang itu bukan orang biasa, tetapi Yesus Sang Mesias yang akan menyelamatkan mereka dan seluruh umat manusia. Orang-orang Israel bahkan tidak hanya menolak Yesus, tetapi membunuh dia dengan cara menyalibkannya di kayu salib. Saudara-saudari terkasih, kita umat Katolik dan Kristen hendaknya belajar dari kesalahan bangsa Israel yang tidak mendengarkan perintah Tuhan. Orang-orang Israel lebih mengikuti hawa nafsu dan godaan duniawi yang lebih memikat mereka. Akibatnya, mereka menyia-nyiakan kesempatan yang sangat langka dengan bersikap tidak peduli kepada Tuhan Yesus. Yesus adalah pemberian dan hadiah terbaik dari Allah, melebihi kekayaan dan harta benda. Kalaupun seluruh harta kekayaan di dunia ini digabungkan dan disatukan, maka tetap tidak akan sebanding dengan pemberian Allah yang mengutus Yesus putranya ke dunia ini. Sayang, orang-orang Israel bersikap acuh dan tak acuh kepada Yesus. Dan hal yang sama sudah mulai terjadi pada diri kita. Banyak pengikut Yesus yang sudah mulai meninggalkan Yesus dan tidak lagi mau mendengarkan suaranya. Yang kita dengar setiap hari adalah suara televisi, suara handphone, dan suara-suara lain yang tidak membawa keselamatan bagi kita. Kita juga lebih memilih mendengarkan lantunan suara musik daripada mendengar suara Allah yang halus dan lembut yang memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Apakah kita mendengarkan suara Tuhan yang lembut, yang memberikan ketenangan? Atau kita hanya mendengar suara dunia yang bising? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu di dalam hati kami,
supaya kami mampu mendengarkan suara-Mu tidak hanya dengan telinga kami, tetapi juga menghayatinya dengan sepenuh hati. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.